Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Lia Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 19070727. Saya berasal dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI kelas 3A, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat indera manusia dan fungsinya. Sebelum kita membahas lebih jauh apa saja yang termasuk alat indera manusia dan apa saja fungsinya, mari kita pelajari dulu apa pengertian dari alat indera manusia. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering juga disebut dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pencium atau pembau disebut hidung, indera pengecap disebut lidah, dan indera peraba atau kulit. Alat indera adalah organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Semua organisme memiliki reseptor sebagai alat penerima informasi. Reseptor diberi nama berdasarkan jenis rangsangan yang diterimanya, seperti komoreseptor, penerima rangsangan zat kimia, fotoreseptor, penerima rangsang cahaya, audioreseptor, penerima rangsang suara, dan mekanoreseptor, penerima rangsang cahaya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam alat indera yang ada pada diri manusia. Yang pertama, ada mata yang berfungsi untuk melihat. Yang kedua, ada telinga yang berfungsi untuk mendengar. Ada hidung yang berfungsi untuk membau atau mencium. Yang keempat, ada lidah atau bibir untuk pengecap. Yang terakhir, ada kulit yang berfungsi sebagai alat peraba. Semua indera tersebut sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan baik supaya bisa berfungsi dengan baik dan benar. Alat indera yang pertama yang akan saya bahas adalah mata. Mata merupakan alat indera yang unik karena sangat peka terhadap cahaya. Mata dapat melihat benda karena adanya pantulan cahaya dari benda. Bola mata dilekatkan oleh beberapa otot pada tulang tengkorak yang terdiri atas 3 pasang otot, yang ketiganya disebut otot silindris. Agar mata dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mata dilindungi oleh alis mata, rambut mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Bola mata manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau sklera, lapisan tengah atau koroid, dan lapisan dalam atau retina. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam mata yaitu ada lensa mata, kornea, pupil, iris, otot siliar, syaraf mata, dan retina. Setiap bagian dalam mata memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada kornea mata, yang berfungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata. Yang kedua ada lensa mata, yang berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga ada iris, yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, ada pupil yang berfungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Yang kelima, ada retina yang berfungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang selanjutnya atau yang keenam, ada otot mata yang berfungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Yang terakhir atau yang ketujuh ada syaraf mata yang berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak.
Alat indera yang akan saya bahas selanjutnya adalah telinga. Telinga merupakan alat indera yang sangat peka terhadap rangsang suara. Hal ini karena telinga memiliki saraf-saraf pendengaran. Telinga terdiri atas telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga, dan selaput gendang. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 macam tulang, yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdis. Sementara telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput dan 3 saluran setengah lingkaran. Adapun bagian-bagian dari telinga yang lain adalah daun telinga atau pinna, tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, gendang telinga, saluran ektasius, liang telinga, dan lubang telinga. Adapun fungsi dari bagian-bagian yang terdapat di dalam telinga, baik bagian luar, tengah, ataupun dalam telinga, adalah sebagai berikut. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. 3 tulang pendengaran berfungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea. Tingkap jorong, tingkap pundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea berfungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Yang terakhir, saluran eustachyus berfungsi untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Adapun alat indera yang ketiga adalah hidung. Hidung merupakan indera pembau yang peka terhadap rangsang berupa gas dan uap. Di dalam rongga hidung terdapat sel-sel reseptor yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus berselaput lendir. Pada saat kamu mencium aroma, zat berbau yang menguap dari sesuatu tersebut terhirup bersama udara pernafasan, kemudian larut bersama selaput lendir di dalam rongga hidung. Hal ini merangsang ujung sel saraf pembau di dalam rongga hidung. Adapun bagian-bagian yang terdapat di dalam hidung adalah serabut saraf pembau atau olfaktori, tulang hidung, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Adapun fungsi dari bagian-bagian yang terdapat di dalam hidung adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua, ada rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Yang ketiga, ada selaput lendir yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, ada serabut saraf yang berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Yang terakhir atau yang kelima, ada saraf pembau yang berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Alat indera manusia yang selanjutnya atau yang keempat adalah lidah. Lidah atau indera pengecap merupakan struktur berupa kuncup atau tonjolan yang umumnya terdapat pada permukaan lidah. Indera pengecap juga memiliki sel-sel reseptor yang peka terhadap zat-zat kimia, yakni berupa kemoreseptor. Nah, di dalam lidah ada bagian-bagian yang bertugas sebagai perasa makanan yang kita makan, yaitu ada papila dan kuncup rasa. Selanjutnya adalah fungsi dari bagian-bagian yang terdapat pada lidah. Yang pertama, ada ujung lidah
yang berfungsi untuk mengecap rasa manis. Yang kedua, ada tengah lidah, tengah belakang lidah atau pangkal lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Yang ketiga, ada lidah belakang yang berfungsi untuk mengecap rasa asam. Yang terakhir atau yang keempat, ada tepi lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa asin. Alat indera manusia yang terakhir ada kulit. Kulit merupakan indera peraba yang peka terhadap rangsang, sentuhan dan tekanan, dan rabaan. Kulit adalah organ terluar dari tubuh manusia. Pada permukaan kulit terdapat pori-pori atau rongga yang menjadi tempat keluarnya keringat. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam kulit adalah sebagai berikut. Ada pori-pori, batang rambut, pembuluh kapiler darah, kelenjar keringat, vanule, saraf, lemak, kelenjar minyak, dan lain sebagainya. Semua bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang selanjutnya adalah fungsi dari bagian-bagian yang terdapat dalam kulit. Yang pertama, ada kulit ari yang berfungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga, ada lapisan lemak yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Yang keempat, ada otot penggerak rambut yang berfungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Yang terakhir atau yang kelima, ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan masih banyak lagi bagian-bagian dari kulit beserta fungsinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.